Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Selamat bersyukur, selamat menikmati hari yang baru. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan berbahagialah orang yang berlindung hanya kepada Tuhan. Mari di pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan, yang dapat menguatkan hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Urapan yang tersedia bagi kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat, Tuhan selalu memberikan kelegaan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Sambil kami terus membuka hati kami, izinkan Roh Kudus bekerja luar biasa, dan Engkau memberkati kehidupan kami, menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih beriman dan bersuka cita. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan dan dikuatkan kembali di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi sahabat GCC. This is the day that the Lord has made. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. This is the day, the miracle day, that the blessing of God is always be upon us. Jangan kamu khawatir, sebab burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita yang begitu berharga di mata Tuhan. Jangan kamu khawatir. Firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Lukas 12 hingga Injil Lukas yang ke-16. Ada satu perenungan firman Tuhan, kami mengajak untuk kita sama-sama merenungkan. Dari Lukas yang ke-12, ayat 22 hingga ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makanan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang hendak kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut
Hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milik dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Diberkatilah semua yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, seseorang yang mengenal Tuhan dibuktikan dari cara dia berharap kepada Tuhan. Ketika kita mempersoalkan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, dan jika kecemasan hati menyerang kehidupan kita, sesungguhnya kita akan menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab Bapamu tahu engkau memerlukan semuanya itu. Bapa yang jahat di dunia ini saja tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti, dan tidak akan memberikan ular dan kalajengking kepada anak-anaknya yang meminta makan, meminta ikan. Saudaraku, biarlah kita semua mengalami pengenalan akan Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan membuat kita memahami Tuhan pasti pelihara kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun juga yang menjadi masalahmu pada pagi hari ini, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukalah hatimu. Datang kepada Yesus, sebab Dia menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Sebab siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan menambah berkat. Kekhawatiran tidak akan menambah panjang jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan memberikan jalan keluar. Kekhawatiran membuat iman kita lumpuh. Kekhawatiran membuat kita tidak mau mencari jalan Tuhan. Jangan cemas hatimu. Percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Waspadalah, supaya kita jangan menaruh harap kepada perkara-perkara lahiria, kepada uang kita, kepada tabungan kita, kepada mobil dan rumah kita, kepada harta warisan, sehingga kita berebut harta warisan dengan saudara-saudara kita. Kita bertengkar satu dengan yang lain karena memperebutkan kepemilikan dengan kakak beradik kita. Saudaraku, ada hal yang lebih penting dari persoalan harta. Saat kita melepaskan, saat kita merelakan, saat kita mengampuni sesama kita, maka di situ berkat-berkat Tuhan bersedia untuk kita. Jangan kehilangan persaudaraan karena harta. Jangan kehilangan sukacita karena mengejar uang. Jangan kehilangan waktu karena sibuk mengejar karir dan lupa mencari Tuhan. Pastikanlah hidup kita memiliki harta yang sesungguhnya, yaitu kasih,
akan Bapa di surga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaannya, utamakanlah pemerintahan Allah, dan lakukan kehendak Dia yang sudah menembus dosa kita. Maka kita akan melihat Allah akan memberikan semuanya yang Dia janjikan kepada kamu. Bukankah segala yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi? Semuanya pasti dipenuhi. Perenungan pada pagi hari ini, perhatikanlah hidup kita. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup manusia lebih berharga dari apapun. Jangan sia-siakan nyawa kita hanya karena persoalan makan, minum, dan pakai. Yang kedua, kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita. Kekhawatiran menimbulkan ketakutan, kekhawatiran menimbulkan kecemasan, kekhawatiran membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan, dan carilah kerajaannya, dan carilah kebenarannya. Maka hal-hal lain akan ditambahkan kemudian. Di saat kita memahami tentang Tuhan, di saat kita memahami tentang kebenaran firman-Nya, kita akan mengerti kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, mari jaga hati kita. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Jangan terjerat dengan harta, sebab orang yang terjerat dengan harta, orang yang kaya, sulit masuk kerajaan Allah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab itu, mari kita menjaga hidup kita. Jangan khawatir, jangan cemas. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mendoakan segala pergumulan dari kekasih-kekasih Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau yang melepaskan kami dari kecemasan. Engkau yang membebaskan kami dari kekhawatiran. Dan Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bahkan berkat Tuhan. Pagi hari ini kami menanggalkan segala kekhawatiran. Kiranya Engkau menambahkan iman kami. Berfirmanlah sepatah kata saja, maka kami akan sembuh. Sembuh finansial, sembuh kesehatan, sembuh jiwa dan raga, sembuh dalam iman. Bapa, kami menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masuk kita. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kita. Kami sambut berkat pemeliharaan Tuhan. Demi nama Yesus, kekasih jiwa kami, sumber berkat dalam hidup kami terima berkat-Mu dalam doa dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.